Halo semuanya, selamat datang di program Lagi Rame nih. Tempat kita bahas isu-isu panas, tajam, dan seringkali nggak banyak dibahas secara mendalam. Saya Pulina Nityakanti dan kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di tengah rupiah yang melemah, harga kebutuhan hidup yang naik, dan ekonomi yang disebut makin berat, kenapa mall tetap penuh? Dan kenapa antrian coffee shop masih panjang? Lalu juga kenapa orang masih ramai staycation, beli skincare, bahkan nongkrong di kafe mahal. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah lipstick effect. Katanya, saat ekonomi sulit, orang memang menahan pembelian besar, tapi tetap mencari hiburan-hiburan kecil untuk menjaga perasaan tetap waras. Lalu, pertanyaannya, apakah ini tanda masyarakat sebenarnya masih kuat secara ekonomi? Atau justru tanda banyak orang sedang mencari pelarian dari tekanan hidup? Nah, kita bahas sama-sama di sini. Fenomena lipstick effect sebenarnya bukan hal baru. Istilah ini pertama kali populer setelah diamati oleh perusahaan kosmetik Estee Lauder saat Amerika Serikat mengalami resesi pasca tragedi 9/11 tahun 2001. Nah, saat itu penjualan barang-barang mahal seperti mobil dan produk premium turun drastis. Tapi uniknya, penjualan lipstik dan kosmetik justru meningkat. Kenapa? Karena di tengah tekanan ekonomi, orang tetap ingin membeli sesuatu yang membuat mereka merasa lebih baik, meski dalam skala kecil. Dan fenomena itu sekarang dianggap mulai terlihat di Indonesia. Di media sosial, banyak yang merasa kondisi ekonomi makin berat. Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, harga kebutuhan pokok naik, dan PHK mulai terjadi di beberapa sektor. Tapi di sisi lain, mall tetap ramai, coffee shop penuh, restoran antre, dan staycation tetap jalan. Muncul anggapan bahwa masyarakat sekarang mulai mengurangi pembelian besar, tapi tetap mencari hiburan kecil yang dianggap masih terjangkau. Orang mungkin menunda beli mobil baru, tapi masih beli kopi seharga Rp80.000. Orang nggak jadi liburan ke luar negeri, tapi tetap staycation di hotel dalam kota. Dan menariknya, fenomena ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal psikologi. Karena di tengah tekanan hidup, banyak orang tetap ingin merasa normal. Nah, disinilah perdebatan mulai muncul. Banyak orang melihat mall yang penuh atau kafe yang ramai sebagai tanda ekonomi Indonesia sebenarnya masih baik-baik saja. Tapi, benarkah begitu? Ya belum tentu. Karena keramaian konsumsi di permukaan tidak selalu mencerminkan kondisi finansial masyarakat yang sebenarnya. Dalam unggahan viral soal lipstick effect, disebutkan bahwa mall ramai belum tentu berarti daya beli masyarakat kuat. Justru, bisa jadi orang sedang mencari pelarian murah dari tekanan hidup yang makin berat. Dan kalau diperhatikan, pola konsumsi masyarakat sekarang memang mulai berubah. Orang lebih hati-hati untuk pengeluaran besar, tapi tetap ingin punya ruang hiburan kecil supaya tidak stres. Masalahnya, di balik konsumsi kecil itu, sebagian masyarakat mulai menggerus tabungan, memakai pay later, hingga mengandalkan utang konsumtif. Artinya, secara psikologis terlihat masih mampu, padahal kondisi finansialnya mulai rapuh. Ini yang kemudian disebut menciptakan ilusi ekonomi. Di permukaan terlihat normal, tapi fondasinya belum tentu kuat. Dan kondisi seperti ini cukup berbahaya kalau berlangsung terlalu lama. Karena ketika tekanan ekonomi terus datang, sementara pengeluaran tetap dijaga demi gaya hidup atau kesehatan mental, cadangan finansial masyarakat bisa perlahan habis. Fenomena lipstick effect juga banyak dikaitkan dengan kondisi kelas menengah Indonesia. Kelompok yang selama ini dianggap aman secara ekonomi, tapi sekarang justru mulai paling terasa tekanannya. Karena kelas menengah biasanya punya cicilan, biaya pendidikan, gaya hidup perkotaan, dan tanggung jawab keluarga yang besar. Di sisi lain, harga kebutuhan naik terus, rupiah melemah, biaya hidup makin mahal, yang akibatnya banyak orang mulai merasa gaji tetap, tapi uang terasa makin cepat habis. Dan ini mulai terlihat dari perubahan gaya hidup masyarakat. Ada yang mulai mengurangi makan di luar, ada yang memilih transportasi umum, ada juga yang mulai menahan belanja besar. Tapi tetap mencari hiburan kecil sebagai bentuk self-reward.
Karena pada akhirnya banyak orang bukan sekedar ingin terlihat mampu, tapi ingin tetap merasa baik-baik saja di tengah tekanan ekonomi. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Nah, di tengah situasi seperti sekarang, pengelolaan keuangan jadi semakin penting. Mulai dari mencatat pengeluaran kecil, mengurangi utang konsumtif, memperkuat dana darurat, sampai lebih bijak membedakan kebutuhan dan keinginan. Karena satu hal yang perlu diingat, keramaian mal belum tentu berarti ekonomi aman. Dan gaya hidup yang terlihat normal belum tentu mencerminkan kondisi finansial yang sebenarnya. Nah, itu dia fenomena lipstick effect yang sekarang ramai dibahas. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah kafe dan mall yang tetap ramai menunjukkan ekonomi masyarakat masih kuat? Atau justru banyak orang sebenarnya sedang bertahan diam-diam? Nah, kalau kalian punya pendapat atau pandangan tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya Pulina Nityakanti, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.